Kesehatan, Cuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Jamadasya dengan NIM 2022 13703703160 dari kelas pengantar game D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang game desain dokumen dari World of Warship. Nah, ini nama gamenya saya World of Warship dengan tagline-nya ada Rule the Seas one battle at a time. Kemudian tanggal pembuatannya terakhir adalah hari ini. Untuk konsepnya adalah game simulasi pertempuran kapal berperang berbasis real time dengan fokus pada strategi, kerjasama tim, dan teknik angkatan laut. Untuk target audiensnya adalah remaja di atas 13 tahun ke atas yang tertarik dengan strategi, sejarah angkatan laut, dan pengalaman multi pemain daring. Simulasi pertempuran angkatan laut ini adalah MMO atau Massively Multiplayer Online dan Action. Kemudian ringkasan alur gamenya adalah dapat mengendalikan berbagai kapal perang dari berbagai era, termasuk kapal perang, penjelajah, perusak, kapal induk, untuk bertempur di medan perang laut realistis melawan pemain lain. Tujuannya adalah menganalisa armada lawan atau menyelesaikan misi spesifik seperti menguasai area tertentu. Kemudian perkembangan gamenya meningkatkan kapalnya dengan pengalaman dan sumber daya yang didapatkan untuk membuka kapal yang lebih kuat, persenjataan lebih canggih, dan keterampilan dari krunya. Alur mainnya adalah memilih kapal, bergabung pertempuran, komisi, menavigasi medan perang, menyerang lawan, dan bertahan dari serangan musuh, kemudian memenangkan pertempuran untuk mendapatkan hadiah dan pengalaman. Nah, untuk struktur misinya ada mendominasi, pengawalan konvoi, pertempuran epik, dan penyelamatan sekutu. Nah, ini untuk game mode-nya. Nah, ada co-op, random, skenario, dan berbagai macam lainnya seperti itu. Jadi pemain tidak bosan dalam satu mode saja. Kemudian struktur taktiknya adalah menemukan jalur yang aman menuju menyerang musuh, dan harus menghindari ranjau laut, mengatasi kabut atau badai untuk melacak posisi musuh. Nah, untuk rules-nya adalah dapat mengontrol satu kapal pertempuran. Setiap pertempuran ada sistem friendly fire yang dapat menyerang sekutu dan mengurangi poin game. Nah, untuk model dari dunia gamenya adalah lautan luas yang ada pulau-pulau kecil, cuaca dinamis, dan medan tempur historis seperti Laut Utara atau Samudra Pasifik. Untuk ekonominya, nah di sini ada ekonomi dalam game adalah hasil pertempuran. Nah, hasil pertempuran ini apa yang kita dapatkan setelah pertempuran, seperti dari apa yang kita kita lakukan, kita hit, kita deliver damage ke musuh, dan apa yang kita dapatkan seperti itu. Nah, ini untuk keterangan kapal. Nah, ini untuk detail dari apa yang kita lakukan selama pertempuran seperti itu. Nah, kemudian ada kredit, ada pengalaman atau XP, koin double, bonus ekonomi, minyak, batu bara, baja, kemudian ada sumber daya langka, ada akun premium, kemudian isi kontainer seperti itu. Kemudian ada karakternya adalah kru kapal. Nah, tapi di game ini lebih berfokus pada kapal yang memiliki fungsi dan karakteristik masing-masing. Seperti ada kapal penjelajah cruiser yang memiliki HP yang lumayan tebal. Kemudian ada kapal perusak yang memiliki damage yang besar, kapal perang damage besar HP besar, tapi untuk untuk pergerakannya atau movementnya sangat kurang. Kapal induk untuk membawa pesawat, dan kapal selam seperti itu. Kemudian untuk objeknya ada kapal bergerak, ada torpedo, peluru, dan sebagainya seperti itu. Actionnya untuk kontrolnya. Nah, di sini untuk antar mukanya ada pertama di sini ada skor dari tim dan musuh. Kemudian dua ini adalah keterangan susunan tim, jadi kapal apa saja dan tim kita siapa saja seperti itu. Nah, ini musuh. Nah, kemudian ada tiga ini adalah status kapal perang kita, kompasnya, kecepatannya, terus SP kita. Nah, yang keempat ini ada amunisi dan barang. Nah, ini ada peluru yang kita pakai, kemudian item-item atau barang yang kita gunakan saat bertempur. Nah, 5 ini ada minimap. Ini untuk menavigasikan kapal kita kemana seperti itu. Nah, ini untuk tombol-tombolnya, navigasinya kita menggunakan WASD untuk bergerak, untuk memutar ada Q dan E. Nah, untuk meriam, nah ini ada third person, ada first person. Kemudian untuk amunisinya ada memiliki berbagai amunisi yang memiliki fungsi dan karakteristik masing-masing. Ada torpedo, ada bom,
ada kapal induk. Nah, seperti itu. Nah, untuk combatnya adalah menyerang titik lemah musuh seperti lambung atau deck. Kemudian senjatanya adalah merem utama, torpedo, ruler, dan lain sebagainya. Untuk screen flow-nya ada menu utama, pemilihan kapal, medan perang, dan laporan hasil pertempuran. Nah, seperti yang tadi. Nah, ini untuk di dalam pertempuran, untuk tampilannya dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk opsi gamenya yang seperti saya jelaskan tadi ada berbagai macam, jadi pemain ini tidak bosan hanya satu mode saja yang bisa dimainkan. Kemudian save and replay, ini replaynya bisa hanya untuk menganalisis strategi, kemudian kemajuan atau perkembangan dari user atau pemain ini disimpan dari server daring seperti itu. Cheatnya tidak diizinkan karena sistem anti cheat ini yang ketat untuk menjaga keseimbangan game seperti itu. Nah, kemudian story dan naratif, ada backstory-nya, dunia yang sedang berperang di lautan global, setiap bangsa berlomba-lomba mendominasi wilayah laut dengan teknologi dan armada terbaik. Ada plot elemennya dari berbagai negara. Nah, ada Uni Soviet, Jepang, Amerika, Inggris, Jerman, Perancis, kemudian ada seluruh Asia, ada Italia, ada persemakmuran, ada Eropa, ada Pan Amerika, ada Spanyol, dan ada Belanda seperti itu. Nah, untuk perang dunia latarnya adalah perang dunia kedua, latar belakang utama elemen fiksi sejarah. Game story-nya sebagai kapten kapal sederhana dan berkembang menjadi komandan armada yang berpengaruh. Cutscene-nya ada adegan ikonik dengan narasi latar sejarah, ada penjelasan misi dan grafik animasi sebelum pertempuran. Game world-nya dunia dengan laut realistis, perubahan cuaca, dan efek lingkungan seperti badai atau kabut. Nah, untuk areanya, nah ini ada berbagai macam map, jadi user atau pemain tidak bosan dengan map-map itu saja. Ada berbagai macam map yang memiliki karakteristik, ukuran, dan suasana atau cuaca yang berbeda-beda. Jadi pemain bisa menikmati berbagai macam area sesuai dengan karakteristiknya masing-masing seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya presentasi game desain dokumen dari World of Warships. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.